Pada tahun 2017, sebuah objek asing terlihat di tata surya kita. Objek itu berbentuk tabung panjang mirip dengan panekuk. Asteroid atau komet yang pernah kita lihat tidak ada yang tampak seperti itu. Eksteriornya juga aneh, setidaknya 10 kali lebih reflektif daripada benda-benda lain di antariksa, dan beberapa mengatakan benda ini memiliki permukaan mirip dengan logam yang dipoles. Ketika melewati matahari dan meninggalkan jangkauan kita, benda itu berakselerasi lebih cepat dari yang bisa dijelaskan oleh gravitasi kita. Sekilas benda ini seperti memiliki roket di punggungnya. Tamu tidak biasa ini bahkan memiliki nama khusus, yaitu Oumuamua. Nama ini berasal dari bahasa Hawaii yang berarti pengintai atau pengunjung dari negeri yang jauh. Dan karena karakteristiknya, para ilmuwan mulai bertanya-tanya apakah ini adalah kunjungan dari makhluk planet lain. Sebelum benar-benar percaya dengan dugaan fiksi ilmiah itu, para astronom mengumpulkan informasi yang bisa dipercaya. Dimulai dengan fakta bahwa Oumuamua pasti berasal dari tata surya lain, pasti ada kejadian buruk di sistem asalnya yang menyebabkan ia terlontar. Tapi mereka tidak tahu apakah benda itu komet atau asteroid. Keduanya merupakan benda langit yang mengorbit matahari, tapi memiliki komposisi dan perilaku yang berbeda. Komet sebagian besar tersusun dari es, debu, dan material berbatu yang sering disebut sebagai bola salju kotor. Ketika komet mendekati matahari, panasnya menyebabkan es menguap, melepaskan partikel gas dan debu ke angkasa. Hal ini menciptakan ekor bercahaya terang yang bisa memanjang hingga jutaan mil. Komet umumnya memiliki orbit elips yang seringkali membawa mereka dari bagian terjauh tata surya menuju ke matahari. Asteroid sebagian besar tersusun dari batu dan logam. Di tata surya kita, asteroid merupakan sisa-sisa pembentukan awal tata surya dan biasanya ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tidak seperti komet, asteroid tidak memiliki ekor saat mendekati matahari karena tidak memiliki es. Orbit asteroid umumnya mengikuti jalur yang lebih bundar dibandingkan dengan komet. Menurut perhitungan, Oumuamua seharusnya adalah komet karena tampaknya berasal dari lokasi yang berbeda di alam semesta. Namun Oumuamua tidak menunjukkan tanda-tanda khas aktivitas komet. Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak memuntahkan gas saat melintas. Tidak sepertiku. Meskipun berperilaku seperti komet, Oumuamua lebih mirip asteroid. Pertanyaan besar lainnya adalah bagaimana awal mula para ilmuwan bisa menemukan Oumuamua? Mengingat luasnya ruang dan waktu di galaksi, hal ini sungguh luar biasa. Bintang-bintang memiliki masa hidup jutaan atau miliaran tahun, dan pembentukan tata surya membutuhkan waktu ratusan juta tahun. Bahkan objek tercepat pun membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk bergerak dari satu bintang ke bintang lainnya. Sebaliknya, manusia baru mengamati langit dengan teleskop selama sekitar 400 tahun, hanya sepenggal kecil dari waktu kosmik. Dan baru dalam beberapa dekade terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir, kita memiliki teknologi untuk mendeteksi dan melacak objek-objek redup yang bergerak cepat. Entah batu-batu seperti ini berlimpah atau kita memang sangat beruntung bisa mendeteksinya, atau benda ini memang ingin dilihat. Pertanyaan lainnya adalah dari mana objek seperti itu mungkin berasal? Sangat tidak mungkin Oumuamua berasal dari sistem tata surya yang sudah matang dan stabil, karena sistem seperti itu tidak melontarkan banyak materi untuk mengisi galaksi. Sesekali sebuah batu bisa saja terlontar, tapi jarang sekali batu tersebut bisa meluncur jauh, sedangkan sistem yang masih muda berperilaku berbeda. Di lingkungan yang masih kacau, tabrakan, penggabungan, dan migrasi terjadi di mana-mana. Banyak sekali batuan kecil di sana, calon-calon yang sempurna untuk dilontarkan. Tata surya yang melontarkan Oumuamua pasti memiliki planet yang mirip dengan Jupiter. Ukuran dan gravitasinya yang masif bisa mempengaruhi objek-objek lain dalam sistem sehingga berpotensi untuk terlontar.
Tapi tidak semua sistem keplanetan memiliki planet seukuran Jupiter. Seringkali planet-planet masif berada dekat dengan bintang induknya dan menjadi versi Jupiter yang lebih panas. Planet-planet seperti ini yang mengitari matahari dengan nyaman, kecil kemungkinannya untuk melontarkan serpihan. Planet-planet mirip Neptunus mungkin juga berperan. Meskipun tidak semasif Jupiter, mereka cenderung menyebut daerah terluar tata surya sebagai rumah mereka. Tata surya kita memiliki sabuk Kuiper, tempat penampungan komet di bagian terluarnya. Pada masa awal pembentukan tata surya, interaksi antara planet mirip Neptunus dan puing-puingnya umum terjadi. Akan tetapi menemukan planet serupa Neptunus di tata surya lain merupakan tantangan tersendiri. Metode yang digunakan untuk mendeteksi eksoplanet bekerja lebih baik pada objek masif yang dekat dengan bintang induknya, sehingga sulit untuk menemukan planet serupa Neptunus di tempat yang lebih jauh. Oumuamua juga dikaitkan dengan teori aneh tentang bagaimana kehidupan muncul di alam semesta, yaitu teori panspermia. Ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kehidupan ada di seluruh alam semesta dan dapat didistribusikan di antara planet-planet dengan berbagai cara, seperti asteroid, komet, atau bahkan pesawat antariksa. Hipotesis ini menyatakan bahwa kehidupan pasti berasal dari satu lokasi di alam semesta dan kemudian menyebar ke benda-benda langit lainnya. Para pendukung teori panspermia berpendapat kalau objek antar bintang seperti itu berpotensi membawa mikroba kecil yang merupakan bahan penyusun kehidupan di antara sistem-sistem bintang. Jika benda-benda seperti itu menabrak planet atau bulan, mereka bisa memindahkan materi-materi tersebut dan menyemai kehidupan di benda langit itu. Untuk saat ini belum ada bukti yang mendukung gagasan bahwa komet ini secara khusus membawa kehidupan antar sistem bintang. Setelah penelitian bertahun-tahun, konsensus umum yang didapat adalah bahwa Oumuamua memang sebuah komet. Alasan komet ini bergerak secara aneh adalah karena mungkin ada hidrogen beku di permukaannya yang bereaksi ketika terkena sinar matahari. Semakin dekat ke matahari, semakin cepat dia bergerak melepaskan hidrogen itu dan mengubah jalurnya di tata surya. Warnanya juga mendukung teori ini. Warnanya merah yang mungkin berarti dia telah terpapar sinar kosmik untuk waktu yang lama. Semakin lama terpapar oleh sinar-sinar itu, maka semakin banyak hidrogen yang dikumpulkannya. Tapi karena belum sepenuhnya yakin, para astronom punya rencana untuk mengikuti si pengunjung ini. Salah satu idenya adalah mengirim misi untuk memeriksanya. Komet ini sudah jauh dari kita, tapi mungkin belum terlambat. Kita mungkin bisa mengirimkan wahana yang cukup cepat untuk mengejar komet tersebut. Rencana ini dinamai Proyek Lyra dan bertujuan untuk menggunakan orbit Bumi dan Jupiter untuk melontarkan wahana cukup jauh untuk mencapai Oumuamua. Jika berhasil, ini akan menjadi wahana antariksa tercepat yang pernah dikirim ke luar angkasa. Salah satu potensi lintasan wahana antariksa ini adalah memanfaatkan tarikan gravitasi planet kita dan Jupiter sebagai efek lasso. Tapi bukan Ted Lasso ya. Wahana ini akan meninggalkan planet kita dan masuk kembali ke orbit Bumi sebelum akhirnya dilontarkan untuk mendekati tarikan Jupiter. Wahana ini akan dikirim kembali ke dekat planet kita untuk kedua kalinya dan dilontarkan dengan kekuatan yang cukup untuk mencapai komet. Proyek Lyra juga ditujukan untuk mengikuti tamu jauh kedua bernama Borisov. Yang satu ini ditemukan oleh seorang astronom amatir dan kini namanya disematkan padanya. Yang menarik tentangnya adalah tampilannya yang bersih. Mirip dengan Oumuamua, kita juga belum pernah melihat yang seperti Borisov. Penelitian terhadap cahaya yang berasal dari awan debu dan gasnya menunjukkan kalau ia sangat bersih dibanding objek-objek antariksa lainnya. Setelah pertama kali ditemukan pada bulan Agustus 2019, para astronom mempelajari lintasannya di tata surya dan menyimpulkan bahwa Borisov juga berasal dari bintang lain. Tapi Borisov memberi kita lebih banyak waktu untuk mempelajarinya karena ditemukan lebih awal dalam perjalanannya melintasi wilayah kita. Para peneliti menggunakan teleskop canggih untuk melihat debu dari Borisov. Mereka menemukan Borisov melontarkan lebih dari 180 kg debu setiap detiknya. Mereka juga menemukan bahwa Borisov memiliki lebih banyak karbon monoksida daripada komet-komet di tata surya.
Tapi jumlahnya tidak sama di seluruh bagian komet. Hal ini menunjukkan objek antariksa itu mungkin mulai terbentuk di dekat bintang induknya sebelum kemudian menjauh. Mungkin karena ada planet yang lebih besar di sistemnya. Cahaya dari Borisov jauh lebih terpolarisasi daripada cahaya dari komet-komet lain yang pernah kita lihat dan awannya sangat halus. Hal ini menunjukkan kalau Borisov tidak pernah berinteraksi dengan bintang lain. Jika asteroid seperti Apophis menghantam bumi, kita akan musnah. Gempa bumi besar akan mengguncang dan tsunami akan membanjiri segalanya. Apophis adalah benda langit berusia miliaran tahun yang sudah ada di tata surya sejak awal pembentukannya. Kalian pasti berpikir seberapa besar kemungkinan batu antariksa raksasa ini akan bertabrakan dengan planet kita pada tahun 2029. Yuk kita cari tahu. Apophis adalah asteroid besar yang ditemukan pada tahun 2004 oleh Observatorium Nasional Kitt Peak di Arizona. Sejak saat itu, asteroid ini dengan bangga menyandang predikat sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah ditemukan. Lebarnya sekitar 335 meter, ukurannya sedikit lebih besar dari gedung Empire State dan Menara Eiffel. Saking menakutkannya, asteroid ini diberi nama Apophis seperti makhluk abadi dalam mitologi Mesir yang dianggap membawa kegelapan dan kehancuran abadi di bumi. Pada tahun 2021, para peneliti memiliki kesempatan sekali seumur hidup untuk mempelajari batu melayang ini ketika melintas di dekat planet kita. Nanti kita akan membahasnya lagi ya. Nah, beberapa ilmuwan mengatakan ada kemungkinan 2,7% Apophis akan menabrak bumi pada Jumat 13 April 2029. Efek Yarkovsky menjadi penyebabnya karena bisa sedikit mendorong batu antariksa ini ke arah bumi. Efek ini berasal dari pancaran foton termal yang tidak merata oleh benda langit yang berputar yang menyebabkan adanya gaya yang diberikan padanya di luar angkasa. Foton yang dipancarkan ini memiliki momentum dan memainkan peran penting dalam membentuk dinamika benda tersebut. Asteroid memiliki dua sisi, gelap dan terang, seperti halnya bulan. Sisi terang menghadap matahari dan lebih hangat daripada sisi gelap, tapi benda ini juga berputar, sehingga sisi-sisinya terus berubah arah dan suhu. Perubahan ini bisa merugikan karena sedikit mendorong Apophis ke arah bumi. Sayangnya tidak ada yang tahu bagaimana efek Yarkovsky akan memengaruhi lintasan asteroid ini. Di sisi lain, saat asteroid ini terakhir melintasi bumi pada tahun 2021, para astronom menggunakan radar untuk mengukur lintasannya secara akurat dan dengan yakin menyimpulkan Apophis akan melintasi bumi dengan aman pada tahun 2029 dengan jarak sekitar 32.000 km dan tidak akan mengganggu kita lagi setidaknya selama 100 tahun. Umumnya, setiap 80.000 tahun, planet kita dihantam bintang jatuh yang memiliki dimensi serupa dengan Apophis. Terakhir kali kita dihantam meteor yang ukurannya sedikit lebih kecil adalah pada tahun 2013. Sebuah wahana antariksa baru yang dikembangkan oleh NASA bernama OSIRIS-REx diluncurkan pada tahun 2016 untuk mengumpulkan sampel dari benda langit lain yang tidak terlalu menakutkan, yaitu Bennu. 4 tahun kemudian, pesawat ini akhirnya tiba di sana, mengambil beberapa sampel, mengucapkan selamat tinggal pada Bennu, dan mulai melakukan perjalanan kembali ke bumi. Sampel-sampel tersebut disimpan dengan aman di dalam kapsul yang dijatuhkan di Utah. Sejauh ini, sampel ini merupakan yang paling signifikan yang pernah diambil dari sebuah asteroid. Setelah pengiriman, wahana antariksa ini tidak membuang waktu dan mulai mengejar Apophis. Kini OSIRIS-REx telah berganti nama menjadi OSIRIS-APEX dan saat ini sedang mengejar Apophis. Jika beruntung, pada tanggal 2 April 2029, saat asteroid tersebut melintas di dekat bumi, wahana antariksa ini akan mencapai Apophis dan mendarat di sana. Wahana ini akan berada di Apophis selama 18 bulan, mengumpulkan informasi berharga, serta memotret ribuan foto. Asteroid ini akan dipantau dengan bantuan teleskop canggih. Pada suatu titik, Apophis akan berada terlalu dekat dengan matahari dan kemudian seluruh tugas pemantauan akan dilakukan oleh OSIRIS-APEX.
Jika kamu tinggal di Eropa, Asia Barat, atau Afrika, kamu adalah salah satu orang yang beruntung karena akan mendapat kesempatan sekali seumur hidup untuk melihat Apophis dengan mata telanjang. Apophis akan terlihat di langit di wilayah-wilayah tersebut pada tahun 2029 dan mereka yang memiliki teleskop akan dapat melihatnya sekali lagi pada tahun 2036. Osiris Apex pasti akan menghadapi kendala karena asteroid ini memiliki kerak yang tebal dan wahana ini tidak akan bisa mengumpulkan data semudah saat mengamati Bennu. Osiris Apex memiliki pendorong unik yang akan menerbangkan semua debu dari Apophis saat mendarat dan ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menganalisis permukaan asteroid dan mengetahui apa saja unsur penyusunnya. Wahana ini akan menghabiskan 1,5 tahun untuk memetakan asteroid tersebut dan mencoba mendeteksi perubahan bentuknya. Seluruh penelitian ini akan menunjukkan bagaimana benda langit itu bergerak sehingga kita bisa merancang rencana yang lebih baik untuk melindungi bumi dari benda-benda langit serupa. Pada tahun 2025, NASA juga akan meluncurkan misi Apophis Pathfinder dan ini akan menjadi pesawat antariksa pertama yang menyentuh asteroid ini. Pesawat ini akan mendarat kira-kira setahun setelah peluncurannya. Selain itu, NASA juga mengusulkan untuk mengirimkan sekumpulan pesawat kecil ke luar angkasa untuk membantu manusia mengembangkan taktik perlindungan yang efektif terhadap serangan asteroid. Kita tahu bahwa Apophis berasal dari sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter. Dalam jutaan tahun terakhir, benda langit ini telah berubah lintasan karena pengaruh gravitasi Jupiter yang cukup besar. Sekarang tampaknya dia lebih condong ke arah matahari, yang berarti asteroid ini sangat dekat dengan bumi. Itulah sebabnya asteroid ini diklasifikasikan sebagai benda langit di dekat bumi. Banyak tes dan penelitian telah dilakukan untuk menemukan cara menghadapi asteroid. Beberapa solusi termasuk mengebor dan meledakkan benda angkasa itu dari dalam atau menguji teknologi baru seperti memasang roket pada asteroid dan mencoba mengarahkannya menjauhi bumi. Kita juga bisa menabraknya dengan sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tinggi untuk mengubah arahnya. Apophis adalah asteroid tipe S yang terbentuk dari batuan dan logam seperti besi dan nikel dan berbentuk seperti kacang. Dia bisa memberitahu kita banyak hal tentang masa lalu dan mungkin masa depan. Pengambilan sampel dari objek luar angkasa ini bisa mengungkap bagaimana kehidupan di bumi dimulai dan bagaimana tanaman muncul. Ada banyak teori yang menyatakan bahwa air muncul di planet kita melalui asteroid atau komet. Asteroid bagaikan kapsul waktu yang tak ternilai harganya. Tidak seperti batuan di bumi yang telah mengalami banyak perubahan seperti erosi, sebagian besar benda langit masih utuh dan lebih mudah dipelajari. Saat meteor jatuh ke bumi, meteor-meteor itu tertutup puing-puing yang tidak mungkin dibersihkan. Itulah kenapa mempelajari Apophis ketika masih berada di luar angkasa sangatlah penting. Selain itu, sebagian asteroid terbuat dari logam berharga seperti platina. Saat ini kita memiliki kebutuhan yang tinggi akan logam yang kita gunakan dalam produksi dan menambang logam di bumi cukup sulit. Satu meteor besar saja bisa mengandung besi, nikel, emas, dan platina yang cukup untuk kita gunakan selama jutaan tahun. Jika Apophis memiliki jumlah logam sebanyak itu, kita pasti ingin memecahnya dan membawanya kembali ke bumi kan? Satu batu antariksa bisa bernilai kuadriliunan dolar yang menjadikan penambangan antariksa sangat menguntungkan. Dan tetap saja, biaya yang harus dikeluarkan untuk membawanya kembali ke bumi akan lebih mahal daripada menggali bahan-bahan tersebut di sini. Seiring kemajuan teknologi dan pengembangan jenis roket baru, hal ini mungkin saja terjadi di masa depan. Meskipun kita aman selama 100 tahun ke depan dari Apophis, kamu mungkin masih ingin tahu apa yang akan terjadi jika asteroid ini benar-benar menabrak. Pasti kamu ingin tahu kan? Pertama, kamu akan mendengar suara hantamannya dan mengetahui apa yang terjadi meskipun berada bermil-mil jauhnya. Sebaiknya segera tinggalkan rumah atau apartemenmu. Tak lama setelah tabrakan, gempa bumi besar akan terjadi dan banyak gedung tinggi akan runtuh.
Jadi menjauh dari kota mungkin jadi opsi terbaik kalau kamu punya pilihan. Tapi jangan pergi dengan mobil ya, akan ada kemacetan lalu lintas yang sangat parah dan semua orang akan panik. Berjalan kaki atau bersepeda adalah pilihan terbaik dalam skenario ini. Pilihan transportasi terbaik adalah naik pesawat. Jadi kalau sudah lama ingin punya lisensi pilot, sekarang kamu punya alasan yang bagus. Kalau sempat, bawalah makanan ringan dan air serta sepasang kaos kaki tambahan. Tinggal di tepi laut atau samudra memang menyenangkan, tapi dalam skenario ini, itu adalah tempat terburuk karena gelombang tsunami raksasa akan menghantam garis pantai setelah terjadi tabrakan. Jika kamu tinggal jauh dari daerah yang terkena dampak, tsunami mungkin perlu waktu 30 jam untuk menjangkaumu. Jadi kamu akan punya sedikit waktu untuk bersiap-siap. Teleskop Antariksa James Webb atau JWST ibarat paparazi antar galaksi yang paling hebat. Teleskop ini memotret beberapa selebritas paling terkenal di alam semesta. Bintang, galaksi, eksoplanet, apapun namanya, teleskop antariksa James Webb akan memotretnya. Jadi, kalau kamu penggemar selebritas kosmik, ayo kita lihat foto-foto bertabur bintang terbaik ini. Nebula Carina. Foto nebula yang diberi nama Carina ini dipublikasikan pada tanggal 12 Juli. JWST memotret pemandangan indah nebula yang terletak sekitar 7.500 tahun cahaya dari bumi. Dijuluki tebing kosmik, nebula ini merupakan sarang bintang-bintang muda yang sebagian diantaranya beberapa kali lebih besar dari matahari. Nebula Carina adalah pemandangan langit yang terletak di rasi bintang Carina bagian selatan. Nebula ini sangat besar. Kira-kira lebarnya 260 tahun cahaya. Bintang-bintang masif di dalam nebula ini sangat terang dan panas, sehingga menciptakan awan gas dan debu yang bercahaya di sekelilingnya. Nebula Carina juga terdiri dari awan gas dan debu yang berputar-putar, tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Gas ini menciut karena beratnya sendiri, menjadi lebih panas dan lebih padat, dan semua ini akhirnya berujung pada pembentukan bintang-bintang baru. Akan tetapi, Nebula Carina bukan hanya tempat pembentukan bintang yang tenang. Ini merupakan tempat terjadinya beberapa peristiwa paling destruktif di alam semesta yang menciptakan gelombang kejut masif yang melenyapkan semua yang dilaluinya. Sangat kacau dan keren. Quintet Stephan. Foto ini juga diunggah pada tanggal 12 Juli. Quintet Stephan adalah kelompok visual 5 galaksi yang berada pada jarak yang sangat jauh dari kita, yaitu sekitar 290 juta tahun cahaya di rasi bintang Pegasus. Ini seperti reuni keluarga kosmik. Semua galaksi ini berhubungan dengan satu sama lain dan saling berinteraksi dengan cara yang menarik. Mereka saling tarik-menarik dengan gravitasi mereka dan terus-menerus bertukar gas dan debu. Interaksi ini menyebabkan beberapa galaksi bertabrakan dan menyatu yang bisa menghasilkan berbagai macam efek keren, seperti ledakan pembentukan bintang dan supernova. Berkat JWST, kita bisa melihat gelombang kejut, ekor pasang surut, dan detail menakjubkan lainnya dari galaksi-galaksi ini. Interaksi antar galaksi-galaksi tersebut menciptakan pemandangan menakjubkan yang bisa kita lihat di foto ini. Jupiter. Inilah teman lama kita, si raksasa tua. Foto ini dipublikasikan oleh NASA pada tanggal 22 Agustus. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dan dikenal memiliki banyak bulan serta awan indah yang berputar-putar. Planet ini juga memiliki sistem cincin seperti halnya Saturnus yang terdiri dari partikel-partikel kecil debu yang mengitari planet ini. Cincin-cincin ini jauh lebih kecil dan tidak terlalu terlihat dibanding cincin Saturnus, tapi masih cukup indah. Jupiter juga memiliki aurora yang merupakan pertunjukan cahaya berwarna-warni di atmosfer planet ini. Aurora ini disebabkan oleh partikel bermuatan dari angin matahari yang berinteraksi dengan medan magnet Jupiter. Sama seperti di bumi, aurora bisa dilihat di dekat kutub-kutub planet. Tapi, aurora ini jauh lebih terang dan lebih kuat daripada aurora bumi. Kita bahkan bisa melihat pertunjukan cahaya yang luar biasa ini dari luar angkasa. Dan sekarang kita akhirnya bisa memotret pemandangan memukau ini. Foto JWST memperlihatkan aurora Jupiter, cincin-cincinnya, dan bahkan 2 bulannya, yaitu Amalthea dan Adrastea.
Sungguh menakjubkan betapa terang dan jernihnya kedua bulan tersebut dalam foto ini. Galaxy Cartwheel. NASA merilis foto ini pada tanggal 2 Agustus. Foto ini memperlihatkan Galaxy Cartwheel dan teman-temannya. Galaxy Cartwheel mendapatkan namanya dari bentuknya. Bentuknya memang seperti roda gerobak, bukan? Galaksi ini merupakan kumpulan bintang, gas, dan debu raksasa yang berputar-putar yang terletak di kedalaman ruang angkasa. Bentuknya seperti kincir dengan lengan-lengan spiral yang panjang. Lengan-lengan ini disatukan oleh gravitasi di bagian tengah yang merupakan rumah bagi lubang hitam supermasif. Tapi galaksi Cartwheel sedikit berbeda dengan galaksi-galaksi spiral lainnya. Galaksi ini terbentuk ketika galaksi yang lebih kecil bertabrakan dengan galaksi yang lebih besar, menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan gas dan debu. Kita harus mengunjungi galaksi ini suatu hari nanti. Pasti akan jadi perjalanan yang seru. Galaksi spiral M74. Ini dia galaksi spiral lainnya. NASA merilis foto ini pada tanggal 22 Juli. JWST harus mencari celah di antara lapisan debu dan gas tebal untuk bisa melihat gugus bintang yang indah ini. M74 termasuk dalam kelas khusus galaksi spiral yang dikenal sebagai galaksi berdesain agung. Artinya, lengan-lengan spiralnya terlihat jelas dan tampak menonjol. Berbagai hal menakjubkan terjadi di dalam galaksi spiral. Supernova, bintang-bintang yang dilahirkan di dalam awan gas dan debu, dan banyak keajaiban kosmik lainnya. Gas dan debu bercahaya, bintang-bintang terang, dan pola lengan spiral yang berputar-putar menjadikan galaksi spiral sebagai salah satu objek terindah di alam semesta. Kita bisa melihatnya dengan jelas pada foto M74. Nebula Tarantula. Foto nebula yang diberi nama menyeramkan Tarantula ini dipublikasikan pada tanggal 6 September. Foto ini mencakup area sepanjang 340 tahun cahaya, jarak yang sangat jauh. Berkat foto ini, para astronom berhasil menemukan bintang-bintang muda yang sebelumnya diselimuti debu. Nebula Tarantula terletak 160.000 tahun cahaya jauhnya dari kita, di awan Magellan Besar. Ini merupakan area pembentukan bintang terbesar dan paling terang di grup lokal, yaitu galaksi-galaksi yang berada paling dekat dengan Bima Sakti. Penamaannya diambil dari bentuknya yang mirip kaki tarantula besar. Wilayah ini sangat luas, lebarnya sekitar 1000 tahun cahaya, dan merupakan rumah bagi bintang-bintang yang paling masif dan bercahaya di alam semesta. Salah satu alasan kenapa nebula Tarantula menarik bagi para ilmuwan adalah komposisinya. Komposisinya mirip dengan daerah bintang-bintang di Cosmic Noon, yaitu kondisi alam semesta kita saat masih berusia beberapa miliar tahun. Pada saat itu, pembentukan bintang berada pada puncaknya. Berkat teleskop Webb, kita bisa mempelajari galaksi ini dengan lebih baik dan mengetahui seperti apa alam semesta kita saat berada di puncaknya. Cincin Neptunus. Foto ini dipublikasikan pada tanggal 21 September 2022. Dalam foto ini kita bahkan bisa melihat 6 bulan kecil di dekat Neptunus dengan Triton yang bersinar terang di sudut kiri atas. Kalian tidak mengira itu matahari, bukan? Dan ya, Neptunus juga memiliki cincin. Cincin ini seperti aksesori kosmik terbaik karena menambah sentuhan kemewahan dan gaya pada planet ini. Tapi tidak seperti perhiasan duniawi lainnya. Cincin-cincin ini terbuat dari partikel-partikel kecil debu, bukan berlian atau emas. Ada 5 cincin yang diketahui mengelilingi Neptunus, yaitu cincin Gal, Le Verrier, Le Sol, Arago, dan Adams. Para ilmuwan menduga cincin-cincin ini masih relatif muda, jauh lebih muda dari tata surya, dan jauh lebih muda dari misalnya cincin Uranus. Cincin-cincin ini mungkin terbentuk saat salah satu bulan terdalam Neptunus berada terlalu dekat dengan planet ini dan terkoyak oleh gravitasi. Kita belum pernah melihat cincin Neptunus seterang ini sejak Voyager 2 melintasinya pada tahun 1989. Jadi, ini kesempatan bagus untuk melihat cincin-cincin ini lebih dekat. Pilar-pilar penciptaan. Foto ini diterbitkan pada tanggal 19 Oktober. Pilar-pilar penciptaan menjadi terkenal berkat teleskop Hubble, tapi foto ini sangat tajam dan jauh lebih detail. Pilar-pilar yang berada di nebula elang ini memiliki tinggi sekitar 5 tahun cahaya.
yang berarti amat sangat panjang. Dan mereka tampak seperti formasi batuan yang megah, hanya saja jauh lebih transparan. Seperti layaknya latar film Hollywood, tempat ini penuh dengan aksi dan efek khusus. Ini merupakan tempat terjadinya proses-proses paling dramatis di alam semesta. Gas dan debu menciut karena gravitasinya sendiri, membentuk gumpalan-gumpalan yang pada akhirnya akan menjadi bintang. Tempat ini penuh dengan radiasi yang kuat, semburan partikel berenergi tinggi, dan supernova, seperti versi kosmik dari Survivor. Dan kalau itu belum cukup menyeramkan, berikut foto lain yang dipublikasikan oleh NASA pada tanggal 19 Oktober. Mereka membagikan tepat sebelum Halloween. Di sini, pilar-pilar itu tampak seperti tangan yang sedang menggapai sesuatu. Nah, semua foto ini memberi kita pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Foto-foto ini mengingatkan kita akan kompleksitas alam semesta yang luar biasa dan hal-hal menakjubkan yang terjadi bahkan di sudut-sudut tergelap dan terpencil dari kosmos. Mari berharap teleskop James Webb akan terus memukau kita di masa depan. Medan magnet bumi menyembunyikan cerita yang menarik. Ternyata medan magnet bumi semakin melemah dari hari ke hari. Bahkan hal ini telah terjadi selama 3.000 tahun terakhir. Dan jika tren ini terus berlanjut, kita akan menghadapi masalah dalam 1 milenium ke depan. Apa masalahnya? Bayangkan ini. Magnet utara menjadi magnet selatan dan sebaliknya. Cukup liar bukan? Ketika hal ini terjadi, perisai magnetik pelindung planet kita akan melemah sehingga lebih banyak sinar kosmik yang menghantam kita. Partikel-partikel berenergi tinggi dari alam semesta ini bisa menyebabkan kerusakan elektronik di satelit-satelit kita dan menghasilkan elemen-elemen yang bisa membahayakan kita. Kali terakhir pembalikan polaritas terjadi antara 772.000 hingga 774.000 tahun yang lalu. Untungnya, umat manusia punya orang-orang yang cukup pintar dalam hal ini yang menyelidiki sejarah medan magnet bumi. Mereka mengambil inti sedimen dari dasar laut dan mempelajari magnetisasi fosil untuk mengetahui kapan pembalikan ini terjadi di masa lalu dan kapan hal itu mungkin terjadi lagi. Kelompok peneliti lain sedang mempelajari anomali Atlantik Selatan, sebuah wilayah luas di medan magnet bumi yang sekitar 3 kali lebih lemah daripada medan magnet di kutub. Dengan menggunakan data dari beberapa satelit, mereka mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan SAA dan bagaimana perubahannya di masa depan. Hal ini dapat memberi kita gambaran sekilas tentang bagaimana medan magnet yang melemah dapat mempengaruhi satelit dan planet kita. Tentu saja, generasi kita tidak akan berada di sini untuk menyaksikan perubahan ini. Tapi ini membuat kita bertanya-tanya, seperti apa planet ini jika terbalik? Secara magnetis maksudnya. Para astronom NASA juga telah mengumumkan bahwa dalam 4 miliar tahun lagi, galaksi Bima Sakti akan mengalami perubahan besar. Setelah terjadi tabrakan kosmik yang akan mengguncang segalanya. Maksudku bukan tabrakan kecil, melainkan tabrakan dahsyat dengan galaksi tetangga kita, galaksi Andromeda. Manusia harus bersiap-siap untuk peristiwa ini karena matahari mungkin akan terlempar ke wilayah galaksi yang baru. Namun, bumi dan tata surya kita mungkin tidak akan terpengaruh secara serius. Kedengarannya sulit dipercaya. Jadi, bagaimana bisa? Teleskop Hubble milik NASA melakukan pengukuran yang sangat teliti terhadap gerak Andromeda. Meskipun kedua galaksi akan saling bertabrakan, bintang-bintang di dalam masing-masing galaksi terpisah sangat jauh, sehingga tidak akan bertabrakan dengan bintang-bintang lain saat bertabrakan. Akan tetapi, bintang-bintang itu akan terlempar ke orbit yang berbeda di sekeliling pusat galaksi yang baru. Menurut simulasi, tata surya kita mungkin akan terlempar lebih jauh dari inti galaksi dibanding saat ini. Singkirkan teleskop kalian tidak perlu menghitung mundur waktu. Peristiwa ini kemungkinan terjadi dalam waktu sekitar 4 miliar tahun lagi. Jadi peluang kita untuk menyaksikannya sangat kecil. Saturnus mulai kehilangan cincinnya. Untungnya, kita tidak akan berada di sini untuk menyaksikan peristiwa menyedihkan ini. Tampaknya, cincin-cincin itu ditarik ke dalam Saturnus sebagai hujan partikel es. Semuanya di bawah pengaruh medan magnet Saturnus. Menurut penelitian NASA, hujan cincin ini menguras sejumlah air yang bisa mengisi kolam renang seukuran Olimpiade
dari cincin Saturnus setiap setengah jam. Seluruh sistem cincin Saturnus kemungkinan akan hilang dalam 300 juta tahun. Para ilmuwan percaya bahwa kita harus menganggap diri kita beruntung bisa menyaksikan sistem cincin Saturnus, karena sistem cincin ini tampaknya berada di tengah-tengah masa hidupnya. Tapi, jika kita berpikir seperti itu, bahwa cincin di sekeliling planet hanya bersifat sementara, ada kemungkinan kita baru saja melewatkan sistem cincin raksasa di Jupiter atau sistem cincin di Uranus dan Neptunus. Planet-planet ini memiliki cincin tipis di sekelilingnya sekarang. Para ilmuwan telah lama memperdebatkan apakah Saturnus terbentuk bersamaan dengan cincinnya atau apakah planet ini mendapatkannya di kemudian hari. Penelitian baru ini mendukung skenario kedua yang mengindikasikan bahwa cincin-cincin tersebut tidak mungkin berusia lebih dari 100 juta tahun, sementara Saturnus sendiri berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Apa yang menyebabkan cincin-cincin itu muncul pada awalnya? Ada beberapa teori. Salah satunya, cincin-cincin itu bisa saja terbentuk ketika bulan-bulan es kecil yang mengitari Saturnus bertabrakan. Mungkin karena orbitnya dikacaukan oleh tarikan gravitasi dari asteroid atau komet yang lewat. Siapa yang akan tahu seperti apa rupa manusia di masa depan? Sepertinya kita tidak akan melihat perubahan besar dalam hidup kita. Namun, mari kita melakukan perjalanan ke masa depan dan merenungkan seperti apa kita akan berevolusi. Akankah kita menjadi cyborg dengan segala macam implan mesin yang keren? Atau mungkin kita akan menjadi spesies hibrida antara makhluk biologis dan buatan? Untuk memahami evolusi kita di masa depan, kita harus mengintip masa lalu kita. 1 juta tahun yang lalu, Homo sapiens bahkan belum ada. Namun, ada beberapa spesies lain yang mirip, seperti Neanderthal. Maju cepat ke masa sekarang, manusia telah menjadi lebih tinggi dan lebih kokoh. Mungkin di masa depan kita akan menjadi lebih kecil untuk menghemat energi, karena diperkirakan planet kita akan semakin padat. Bicara soal planet yang penuh sesak, hidup dalam kondisi baru ini berarti kita harus beradaptasi dan dengan cepat. Kita harus terus berinteraksi dengan banyak orang dan mengingat nama menjadi kemampuan yang sangat penting. Untungnya, teknologi dapat membantu kita dengan implan otak yang dapat meningkatkan daya ingat kita. Di masa depan, kita mungkin juga akan memiliki teknologi yang lebih mencolok sebagai bagian dari penampilan kita. Bayangkan memiliki mata buatan dengan kamera yang dapat membaca frekuensi cahaya yang berbeda. Meskipun memprediksi 1 juta tahun ke depan masih sepenuhnya spekulasi, kita dapat menggunakan bioinformatika untuk membuat beberapa prediksi tentang masa depan. Tren demografi menunjukkan bahwa daerah perkotaan akan menjadi lebih beragam secara genetik, sementara daerah pedesaan akan menjadi kurang beragam. Lalu bagaimana dengan ruang angkasa? Jika kita akhirnya berkoloni di Mars, tubuh kita bisa berubah karena gravitasi yang lebih rendah. Mungkin kita akan memiliki lengan dan kaki yang lebih panjang, atau bahkan rambut yang membalut tubuh seperti sepupu Neanderthal kita. Di masa depan, bulan kita juga akan menyaksikan beberapa perubahan dramatis. Kita juga akan melewatkan perubahan-perubahan itu. Dalam waktu sekitar 5 miliar tahun, akan ada banyak hal yang sangat menarik di sudut alam semesta ini. Untuk saat ini, matahari sedang bersantai di fase deret utamanya, membakar hidrogen tanpa peduli. Di masa depan, selama fase raksasa merah, matahari akan mengembang seperti balon hingga atmosfernya membesar dan menelan bumi dan bulan yang kita cintai. Satelit alami kita yang sudah bergerak menjauhi bumi akan melengkung karena pengaruh matahari. Orbitnya akan berubah dan ia akan berada lebih dekat ke bumi saat fase bulan baru alih-alih saat bulan purnama. Dan itu belum termasuk yang terburuk. Jika dibiarkan, bulan akan terus bergerak menjauhi bumi hingga membutuhkan waktu hampir 50 hari untuk mengorbit bumi. Ketika matahari melanjutkan perjalanannya, atmosfernya akan menarik bulan dan menyebabkan orbitnya rusak. Pada akhirnya, bulan akan terkoyak menjadi cincin puing-puing yang mengitari bumi. Yang dimaksud di sini adalah gunung-gunung, kawah-kawah, bahkan jejak kaki dan bendera yang kita tinggalkan di sana yang akan tersebar di seluruh area puing-puing. Ada kemungkinan matahari akan kehilangan massa yang cukup
untuk menyelamatkan bumi dan bulan dari kehancuran total. Atau, jika kita benar-benar beruntung, matahari akan kehilangan 20% masanya dan kita akan selamat. Itu semua masih teori, karena kita belum melihat bintang raksasa merah selama fase ini. Alam semesta sendiri mungkin akan menjadi gelap gulita suatu hari nanti. Para ilmuwan tidak dapat memprediksinya dengan pasti, tapi mereka dapat membuat beberapa dugaan. Saat ini alam semesta kita berusia 13,77 miliar tahun dan masih terus melahirkan bintang-bintang baru. Konon, setelah sekitar 1 triliun tahun, bintang terakhir akan lahir. Bintang terakhir adalah bintang yang sangat kecil, bintang Katai merah yang ukurannya hanya sepersekian dari ukuran matahari. Bintang-bintang ini adalah jagonya dalam hal umur panjang. Perlahan-lahan menghirup hidrogen untuk menjaga reaksi fusinya tetap berjalan. Tapi, bintang-bintang ini tidak bisa bertahan selamanya. Maju cepat sekitar 100 triliun tahun dan cahaya terakhir akan padam. Alam semesta akan menjadi gelap dan sepi, tapi untungnya kita tidak berada di sini untuk menyaksikan semua itu menghilang. Teleskop luar angkasa Hubble ditempatkan di orbit rendah bumi pada tahun 1990. Kalau dipikir-pikir, teleskop ini sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam mengamati berbagai objek luar angkasa. Teleskop ini mengambil nama astronom Edwin Hubble dan dibuat oleh NASA. Teleskop ini juga bagian dari serangkaian perangkat yang disebut Great Observatories NASA bersama dengan Observatorium Sinar Gamma Compton, Observatorium Sinar X Chandra, dan teleskop luar angkasa Spitzer. Teleskop luar angkasa Hubble dibuat untuk menjelajahi alam semesta dan menjawab beberapa pertanyaan terbesar, seperti bagaimana galaksi terbentuk dan berevolusi, serta bagaimana alam semesta itu sendiri berubah seiring waktu. Teleskop ini telah membuat banyak penemuan penting, termasuk memberi bukti keberadaan materi gelap dan membantu menghitung laju pemuaian alam semesta. Salah satu foto paling terkenal yang diambil teleskop luar angkasa Hubble adalah pilar penciptaan. Ini adalah foto sebuah wilayah di nebula elang, tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Foto yang diambil pada tahun 1995 ini menunjukkan pilar-pilar gas dan debu yang menjulang tinggi di atas nebula. Ini merupakan salah satu foto paling ikonik di alam semesta. Teleskop Hubble terus beroperasi dan menghasilkan penemuan-penemuan ilmiah penting, meskipun sempat mengalami masalah teknis. Pada tahun 1993, ditemukan masalah pada cermin utama teleskop yang memengaruhi kemampuan teleskop untuk memfokuskan cahaya dengan baik. Sebuah misi perbaikan dikirim menuju teleskop tersebut di tahun 1994 untuk memperbaiki masalahnya. Dan sejak saat itu, teleskop terus berfungsi dengan baik. Salah satu penemuan paling menarik yang dibuat oleh teleskop luar biasa ini sebenarnya cukup baru. Sebuah laporan berdasarkan data dari teleskop luar angkasa Hubble menunjukkan adanya cahaya redup di antariksa di sekitar tata surya yang tidak bisa dijelaskan oleh apapun yang kita ketahui. Karena sumbernya belum diketahui, para astronom menyebut cahaya misterius ini sebagai cahaya hantu. Yang jelas, cahaya ini bukan berasal dari bintang-bintang atau galaksi-galaksi di dekat tata surya. Cahaya ini juga tidak berasal dari debu di dalam tata surya. Para peneliti tidak yakin apa sumber cahaya itu, tapi mereka menduga itu mungkin partikel-partikel kecil debu dan es yang ditinggalkan komet. Tapi, itu hanya teori yang belum terbukti kebenarannya. Saat mempelajari alam semesta, kita sering menemukan benda-benda terang seperti planet, bintang, dan galaksi. Tapi sesekali, kita juga menemukan cahaya yang datang dari tempat yang tidak terduga. Seperti dari sela-sela planet, cahaya ini mungkin berasal dari jauh di dalam tata surya dan bisa saja merupakan fenomena baru yang belum pernah dipelajari. Dengan kata lain, mungkin ada sesuatu di pusat galaksi kita yang menghasilkan banyak cahaya. Wahana antariksa Voyager 1 juga memotret foto-foto yang memperlihatkan banyak cahaya yang berasal dari tepian tata surya. Kenapa kita baru menyadari hal ini sekarang? Ya, karena sebagian besar cahaya dalam foto yang diambil oleh teleskop Hubble berasal dari objek-objek di dekat bumi. Tapi, manusia terbiasa mengabaikan cahaya ini karena lebih tertarik pada objek-objek seperti bintang dan galaksi yang lebih jauh.
Kita belum pernah mengamati lebih dekat banyaknya cahaya di alam semesta dan dari mana asalnya. Para ilmuwan menggunakan Hubble untuk mencari galaksi-galaksi redup yang mungkin terlewatkan sebelumnya dan mungkin menjadi sumber cahaya redup tersebut. Mereka menemukan bahwa jumlah galaksi semacam itu tidak cukup untuk menjelaskan cahaya ekstra di langit. Cahaya itu tidak terlalu terang, hanya seperti cahaya dari 10 kunang-kunang. Tapi, hal itu tidak menjadikannya tidak penting. Itu menunjukkan kalau kita mungkin melewatkan sesuatu. Mari kita lihat beberapa penemuan penting lainnya yang berhasil didapat dengan bantuan Hubble. Contohnya materi gelap, yang tidak bisa dilihat tapi kita tahu keberadaannya karena pengaruhnya terhadap gravitasi. Materi gelap mengisi sekitar 23% dari alam semesta. Dengan melihat pengaruhnya terhadap cahaya, teleskop Hubble membantu membuat peta 3D tentang keberadaan materi gelap. Peta-peta ini menunjukkan materi gelap tampak semakin menggumpal seiring waktu, yang berarti perilakunya sangat mirip dengan gravitasi. Teleskop Hubble juga menemukan 2 bulan baru di sekitar Pluto, yaitu Nix dan Hydra, serta mempelajari perubahan permukaan planet Katai tersebut. Selain itu, teleskop ini juga menemukan massa planet Eris yang lebih besar dari Pluto. Hal ini membantu para ilmuwan menyadari kemungkinan adanya objek serupa di sabuk Kuiper, sebuah wilayah di luar tata surya. Hal ini menyebabkan Pluto diklasifikasikan ulang sebagai planet Katai. Pengamatan lebih lanjut terhadap objek-objek jauh ini bisa membantu kita memahami evolusi tata surya. Semburan sinar gamma merupakan ledakan paling dahsyat di alam semesta, dan untuk waktu yang lama tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Hubble membantu kita mengetahui bahwa semburan ini terjadi di galaksi, menghasilkan banyak bintang, dan hanya memiliki sedikit elemen berat. Hal ini menyeratkan bahwa semburan sinar gamma terjadi ketika bintang-bintang besar runtuh menjadi lubang hitam. Galaksi-galaksi ini memiliki banyak bintang besar yang runtuh dengan cepat, dan bintang-bintang di sana tidak memiliki banyak materi berat sehingga bisa berubah menjadi lubang hitam. Pada tahun 1994, komet Shoemaker-Levy 9 bertabrakan dengan Jupiter. Hubble mengabadikan seluruh peristiwa itu secara detail, seperti seorang jurnalis yang cermat. Tabrakan tersebut menghancurkan komet menjadi potongan-potongan kecil, yang menghasilkan 21 tabrakan lain yang terlihat. Benturan terkuat menghasilkan bola api dan bintik gelap di permukaan Jupiter. Pengamatan Hubble tidak hanya memicu ketertarikan publik pada tumbukan kosmik, tapi juga memberi wawasan baru tentang atmosfer Jupiter. Untuk melanjutkan daftar penemuan yang dibuat oleh teleskop Hubble, kita juga perlu membahas lubang hitam. Lubang hitam adalah titik di antariksa dengan gravitasi yang sangat kuat, sehingga cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Gravitasinya menjadi sangat kuat sehingga materi termas ke dalam ruang yang sangat kecil. Kita tahu ini bisa terjadi ketika sebuah bintang seperti matahari mendekati akhir hidupnya. Di awal kehidupannya, hidrogen pada bintang terbakar di dalam intinya yang padat dan panas. Karena gravitasi, bintang berusaha menarik massanya sendiri ke sebuah titik kecil. Selama masih ada energi yang dihasilkan dari fusi hidrogen, ia akan terus mendorong ke arah luar. Jika melihatnya dengan cara ini, kehidupan sebuah bintang bergantung pada keseimbangan yang rumit di antara kedua gaya ini, dan ini bisa berlangsung selama jutaan atau bahkan miliaran tahun. Setelah energi tersebut habis, satu-satunya kekuatan yang tersisa adalah gravitasi. Jadi, beberapa bintang menjadi lubang hitam. Karena cahaya tidak bisa lepas dari tarikannya, kita pun tidak bisa melihat lubang hitam. Bagi mata manusia, lubang hitam tidak terlihat. Kita butuh alat dan teleskop khusus untuk mendeteksi keberadaan lubang hitam di alam semesta. Hubble mendeteksi bahwa sebagian besar galaksi yang memiliki tonjolan bintang di pusatnya kemungkinan besar memiliki lubang hitam supermasif. Hubble juga menemukan keterkaitan erat antara ukuran lubang hitam dengan galaksi induknya yang bisa membantu kita memahami bagaimana alam semesta berubah seiring waktu. Mungkin kamu ingin bertanya, lalu, apa itu lubang hitam supermasif? Tanyakan saja. Lubang hitam supermasif adalah lubang hitam sangat besar yang biasanya ditemukan di pusat galaksi. Ukurannya jutaan bahkan miliaran kali lebih besar dari matahari. Lubang hitam ini sangat kuat, hingga bisa menelan bintang-bintang dan bahkan seluruh galaksi.
Para ilmuwan masih terus mengeksplorasi objek-objek misterius ini, tapi mereka yakin lubang hitam berperan penting dalam pembentukan dan evolusi galaksi. Sebelum adanya Hubble, kita tidak tahu berapa usia alam semesta. Hal ini sering menimbulkan paradoks-paradoks aneh, seperti saat para astronom menemukan bintang-bintang yang usianya lebih tua daripada alam semesta itu sendiri. Tapi, dengan mengetahui perkiraan laju pemuaian alam semesta, Hubble membantu kita mengetahui usia alam semesta, yaitu sekitar 13,75 miliar tahun. Mencari tahu berapa persisnya usia alam semesta merupakan pertanyaan penting. Sebab, sebagian besar astronom berpendapat alam semesta tidak ada begitu saja, melainkan terbentuk dari satu bola api sangat panas dan padat yang disebut dentuman besar. Tapi, saat itu aku belum lahir.